Konnichiwa, teman-teman. Hari ini saya mau membagi tentang Kaizen. Kaizen adalah continuous improvement. Kaizen dipakai di perusahaan-perusahaan Jepang untuk melakukan perubahan secara berkala dan berkesinambungan. Nah, inilah yang paling penting dalam kita melakukan sebuah bisnis. Sehingga bisnis itu tidak hanya berlangsung hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau dasawarsa depan, tapi adalah bisnis yang bisa terus-menerus, yang bisa menciptakan added value, bisa menciptakan pertambahan nilai, sehingga bisa langgeng. Nah, ini adalah tujuan akhir daripada Kaizen. Nah, apa itu Kaizen dan bagaimana cara melaksanakannya? Cara melaksanakan Kaizen dengan cara kita menetapkan KPI atau Key Performance Indicator. Ini biasa ya. Nah, akan tapi yang paling penting setelah itu bagaimana kita menerapkan juga milestone. KPI, milestone, sebuah kata-kata yang sulit ya, pakai bahasa Inggris ya. Jadi KPI ini semacam tujuan jangka pendek yang bisa dicapai. Terus kemudian milestone ini adalah jadwal. Nah, jadi setelah kita punya tujuan yang kira-kira bisa dicapai, terus kemudian kita tentukan schedule-nya seperti apa. Misalnya kita mau melakukan Kaizen terhadap mungkin diri kita sendiri ya. Jadi misalnya target kita atau tujuan jangka pendek kita di minggu depan apa? Misalnya kita ingin ikut pelajaran yoga atau kita ingin ikut kelas masak. Ini juga merupakan suatu KPI atau suatu tujuan jangka pendek. Nah, pertanyaan adalah kapan? Hari ini sekarang Minggu, teman-teman. Jadi, apakah itu akan kita lakukan hari Senin? Apakah itu akan kita lakukan hari Rabu? Nah, ini kita perlu men-setting tujuan itu akan dilakukan kapan. Nah, pentingnya Kaizen adalah pada saat kita men-setting tujuan kita, misalnya hari Rabu minggu depan kita akan ikut trial kelas masak. Nah, tapi ternyata di hari Selasa malam ada instruksi dari bos yang mengatakan bahwa harus ada pekerjaan yang segera dilakukan, maka prioritas berubah ya. Sehingga hari Rabu mungkin kita tidak bisa ikut kelas masak tersebut. Nah, pada saat itu ketika pada hari Selasa malam kita kan sudah tahu bahwa hari Rabu itu kita sudah tidak mungkin ikut trial kelas masak itu kan. Nah, yang kita lakukan adalah kita reschedule tujuan tersebut, misalnya ke hari Kamis atau ke hari Jumat atau bahkan mungkin ke minggu depan. Nah, inilah yang paling penting ya, karena kadang-kadang kita membiarkan saja, akhirnya tidak tercapai, dan kita tetap biarkan saja jadwal kita seperti itu saja. Nah, sehingga nanti pada saat kita sudah masuk ke hari Sabtu, hari Minggu, kita mengulang lagi, kita punya jadwal kita, banyak sekali KPI yang tidak terlaksanakan, dan tanpa ada reschedule. Nah, pengalaman-pengalaman minus, pengalaman-pengalaman negatif itu jika terakumulasi dalam pikiran kita, itu akan membentuk suatu ingatan negatif, ingatan jelek tentang diri kita. Bahwa saya ini adalah orang yang tidak bisa melakukan accomplishment dalam target. Nah, ini sangat bahaya ya. Akhirnya yaudahlah, toh saya juga gini saja begitu. Nah, itulah yang harus kita ubah. Nah, dengan Kaizen prinsipnya mudah. Jika kita sudah tahu bahwa sesuatu target kita atau apapun itu tidak bisa terlaksanakan, kita akan segera reschedule. Atau mungkin kita masih bisa melaksanakannya, tetapi perlu ada perubahan kecil. Nah, perubahan kecil itu apa? Misalnya hari Selasa malam kita mendapatkan instruksi dari bos kita, ada pekerjaan yang harus dilakukan segera. Nah, berarti kan prioritas berubah ya. Akan tapi kan kita bisa menghubungi
misalnya trial ke panitia trial dari cooking class tersebut, apakah ada di hari Kamis, apakah bisa terlambat, atau apakah ada kelas lain selain tatap muka, mungkin ada Zoom dan sebagainya. Nah, ini adalah sesuatu yang bisa kita lakukan. Jadi action-action yang kecil yang kita bisa lakukan. Nah, tumpukan atau akumulasi dari action-action kecil ini tanpa kita sadari, ketika kita sudah bisa melihat dalam span yang lebih panjang, misalnya dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, setahun, oh ternyata kita sudah menjadi manusia yang berbeda dari 1 tahun yang lalu ya. Dan inilah yang paling bagus ya, perubahan yang tidak kita sadari itulah perubahan yang luar biasa, perubahan yang membawa impact. Nah, perubahan yang kita sadari itu justru sangat berbahaya ya, karena kemungkinan tidak berimpact dan akan kembali lagi ke diri kita yang sebelumnya. Karena dalam kita punya mindset atau dalam kita punya pikiran, ini yang kita sadari mungkin hanya 1% atau mungkin 2%. Yang lainnya adalah sesuatu yang tidak kita sadari, yang kita peroleh dari kebiasaan-kebiasaan. Nah, inilah pentingnya Kaizen. Tadi saya bicara mengenai Kaizen secara personal. Nah, bagaimana jika kita terapkan Kaizen ini dalam korporasi? Nah, jadi misalnya kita bisa mulai dengan hal yang sederhana. Jika di perusahaan Anda yang ikut meeting pagi misalnya, jadi misalnya briefing pagi itu ada yang terlambat tanpa memberitahukan. Nah, ini kita mungkin bisa disiplinkan dari hal yang sederhana ini ya. Jadi misalnya kita sudah tetapkan jam 9 akan kita adakan meeting pagi, maka kita sudah punya konsensus dengan semua karyawan, dengan semua direksi bahwa jam 9 itu kita harus datang tepat waktu dan kita akan melakukan briefing pagi apapun itu. Nah, mungkin di antara kita akan melihat bahwa saya ada pekerjaan lain, saya ada sesuatu yang harus saya kerjakan yang lain. Akan tetapi begitu kita sudah menetapkan konsensus, nah inilah kita coba kerjakan. Nah, akan tetapi ketika memang prioritasnya bisa berubah dari hari ke hari. Nah, misalnya jam 9, ternyata kita sudah sediakan waktu, kita sudah hitung mundur supaya sampai di kantor 5 menit sebelum briefing pagi dimulai, ternyata ada kecelakaan di jalan. Nah, ini mungkin kita bisa beritahukan kepada kolega kita, teman-teman kita, sehingga mereka tidak menunggu kita, tidak ada saling menunggu, karena kita sudah memberikan sesuatu ya, informasi terlebih dahulu. Nah, inilah yang paling penting ya dalam Kaizen. Jadi Kaizen itu juga merupakan perubahan komunikasi. Jadi sehingga ini juga merupakan suatu hospitality ya. Jadi kita tidak ingin orang lain menunggu kita. Nah, jadi misalnya saya sudah tahu, saya sudah prediksikan bahwa jika kecelakaan ini akan berlanjut kira-kira setengah jam, nah sehingga sudah pasti saya tidak akan bisa mengikuti briefing pagi, maka satu, saya akan segera menghubungi kolega terdekat supaya saya diizinkan untuk tidak ikut ya. Nah, yang kedua, zaman sekarang kita bisa ikut melalui Zoom. Nah, jika itu memungkinkan, misalnya kita menggunakan moda taksi atau kita menggunakan moda mobil pribadi, atau misalnya di kereta pun kalau kita tidak bicarakan bisa juga ya, tapi kita sudah bicarakan dulu bahwa ada kejadian di luar perkiraan. Nah, hal-hal seperti ini, perubahan-perubahan seperti ini, jika terakumulasi dalam waktu yang relatif lebih lama, kita akan melihat bahwa ternyata saya sudah berubah. Dan perubahan ini juga harus didokumentasikan sehingga kita melihat bahwa diri kita, tim kita, perusahaan kita memiliki suatu melakukan suatu improvement dan ada hasilnya. Ya. Nah, kadang-kadang begitu. Kita melakukan suatu improvement kecil, tapi kalau tidak kita dokumentasikan, itu apa sih yang kita kerjakan
Jadi karena manusia ini juga punya ingatan bahwa korporat atau korporasi ini juga merupakan kumpulan manusia yang merupakan memiliki ingatan-ingatan, sehingga korporasi juga merupakan suatu akumulasi daripada ingatan ini ya. Nah, inilah pentingnya dokumentasi. Tulis yang kamu kerjakan yang kamu tulis. Ini juga adalah salah satu cara bagaimana melakukan Kaizen. Oke, teman-teman, jadi saya akan simpulkan. Jadi bagaimana cara melakukan Kaizen, yaitu yang pertama adalah kita membuat tujuan jangka pendek yang achievable. Jadi yang bisa dicapai. Yang kedua, tetapkan waktunya, kapan kita akan capai itu. Nah, ini yang paling penting. Satu adalah tujuan yang bisa dicapai dan kapan kita mencapai tujuan tersebut. Nah, yang ketiga ini adalah bagaimana kita fleksibel dan kita selalu melakukan reschedule jika reschedule atau reaction ya, ketika timeline tersebut tidak bisa dilakukan dan kita tahu bahwa timeline tersebut prioritasnya turun. Nah, oke. Jadi hari ini teman-teman, salam asu.